anak-anakku kelas 4, selamat bergabung kembali. Mari kita mulai belajar dari rumah bersama Bu Vidya. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Bu Vidya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika tentang materi berbagai bentuk pecahan. Pecahan terdiri dari berbagai bentuk. Yang pertama ialah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir ialah persen atau pecahan yang berpenyebut 100. Kita akan bahas materi ini satu persatu. Bentuk pecahan yang akan kita pelajari yang pertama ialah bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa ada dua jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni sendiri ialah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti ini. 2/3. Atau juga bisa 3/5. Atau contoh lain dari pecahan murni seperti 6/9. Artinya, apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka dia disebut pecahan murni. Sedangkan yang dimaksud dengan pecahan tidak murni ialah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, pembilangnya lebih besar, artinya dia lebih besar. Yang atas nilainya lebih besar, 5/3. Atau juga bisa 7/4. Atau contoh lainnya seperti 20/10. Nah, ini contoh pecahan biasa. Bentuk pecahan yang kedua ialah pecahan campuran. Pecahan campuran ialah apabila jika pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Artinya di sini pembilang lebih besar daripada penyebutnya, artinya yang bisa diubah menjadi pecahan campuran hanya pecahan tidak murni. Kita tadi sudah mempelajari bahwa pecahan tidak murni, nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Misalnya di sini ibu punya contoh 5/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 5 dibagi 3 dapat berapa yang utuh? 5 dibagi 3 yang utuh dapat 1. Sisa berapa? Sisa 2. Per penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Yang dimaksud pecahan campuran di sini ialah pecahan yang sebelah sini. Ini namanya pecahan campuran. Kalau yang sebelah kiri ini namanya pecahan biasa. Selanjutnya di sini ibu akan memberikan cara bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini misalnya ibu punya contoh soal 5/2. Ingat, pecahan biasa yang hanya bisa diubah menjadi pecahan campuran ialah pecahan tidak murni atau yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Itu hanya pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran. Di sini 5/2 kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 5 dibagi 2, dia dapat berapa yang utuh? 5 dibagi 2 dapat 2. Sisa berapa? 5 dibagi 2 tadi yang utuh dapat 2, sisa 1. Per penyebutnya tetap 2. Ini caranya. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, misalnya 4/3 kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama. 4 dibagi 3 yang utuh, 3 yang utuh dia dapat berapa? Yang utuh kita tulis paling depan kan 1.
Karena 4 bagi 3 dia hanya dapat 1. Sisanya tulis paling atas 1 menjadi pembilang per penyebutnya tetap 3. Oke. Lalu soal selanjutnya. Misalnya di sini kita ambil yang agak besar. 21 per 2 sama dengan kita ubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 2 dia dapat berapa yang utuh? Dapat 10. Karena 10 kali 2 kan 20, ya kan? 10 yang utuh. Sisa berapa? Karena 10 bagi 2 itu 20, jadi sisa 1 per penyebutnya tetap 2. Materi selanjutnya yang akan Ibu ajarkan ialah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini misalnya Ibu punya contoh soal 1, 4 per 5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Penyebut dikali angka yang depan. 5 dikali 1 hasilnya 5. Hasilnya ini ditambah 4. 5 kali 1 5. Hasilnya 5 tambah 4 9. Dia jadi pembilang atau nilai yang atas per penyebutnya tetap. Karena di sini penyebutnya 5, maka di sini juga penyebutnya 5. 9 per 5. Oke. Untuk soal nomor 2, biar kalian lebih jelas lagi. Misalnya di sini Ibu punya contoh soal 2 per 5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya masih sama. 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 tambah 2 hasilnya 12. Ini jadi nilai pembilang per penyebutnya tetap. Karena di sini 5, maka di sini penyebutnya juga 5. Nah. Oke, sekali lagi ya. Misalnya untuk soal selanjutnya nih, 5 1 per 7. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama. Penyebut dikali angka yang depan. 5 kali 7 hasilnya 35. 35 ditambah 1 hasilnya 36 menjadi pembilang per, karena di sini penyebutnya 7, maka yang di sebelah kanan juga penyebutnya 7. Oke, sampai sini sudah jelas kan? Bentuk pecahan yang ketiga ialah pecahan desimal. Pecahan desimal ialah pecahan yang mempunyai penyebut per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya, yang ditulis dengan angka koma. Contohnya di sini misalnya 0,5. Ini yang disebut pecahan desimal karena dia ditulis dengan koma. Terus lagi ada contoh 0,25. Pecahan desimal di sini dia juga dapat diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti ini. 0,5. Angkanya yang utuh ditulis di atas menjadi pembilang. Per, di belakang koma ada berapa angka? Karena hanya ada satu angka, makanya nolnya 1. Depan 0 diberi angka 1. Artinya di sini 0,5 juga bisa dibaca 5/10.
Nah, untuk yang 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa. Angka yang utuh kita tulis dulu, 25. Ini pembilangnya. Lalu per, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Karena ada 2 angka, maka nolnya ada 2. 0, 0. Jangan lupa, depannya diberi angka 1. Ini dibaca 25/100, dia juga senilai dengan 0,25. Untuk lebih jelasnya, nanti akan Ibu buatkan video yang lain lagi. Bentuk pecahan yang keempat ialah persen. Pecahan ini berpenyebut 100. Contohnya, misalnya 5%. Kalian pasti pernah lihat kan persen? Kalau ada diskon 10% di mall-mall itu, nah kalian menulisnya seperti ini. Ini dibacanya 5%. Atau juga bisa ditulis 5 per, karena di sini persen ialah bilangan berpenyebut 100, jadi 5/100. Atau misalnya contoh lainnya 25%. Juga bisa ditulis 25, angkanya yang utuh ditulis di atas menjadi pembilang per, karena persen maka penyebutnya juga 100. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.